Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah ada di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini yang akan dibahas adalah terkait dengan laporan keuangan, ya. Laporan keuangan. Oke, pertemuan 5 di laporan keuangan ini, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan yaitu laporan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lainnya, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Nanti kita lihat di sini untuk bentuk-bentuk daripada laporan keuangan. Jadi ada beberapa laporan keuangan ya. Yang pertama, laporan laba rugi, income statement. Income statement ini laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi penghasilan atau income, ya, pendapatan, dan beban, ya, expense. Nah, bentuk dari laporan laba rugi, yang pertama, laporan laba rugi bertahap atau multiple step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Jadi dipisahkan, gitu ya. Nah, di sini ada contoh terkait dengan laba rugi multiple step. Contohnya CV Mikita, laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2000 sekian. Nah, pendapatan usahanya sekian, ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan ditotalin ke bawah. Kemudian ditotal biayanya berapa. Setelah itu kita selisih pendapatan dengan biayanya. Baru kita dapat yang namanya laba atau rugi. Kalau misalkan kejadiannya adalah pendapatannya kurang dari biaya, otomatis ini adalah rugi. Tapi kalau pendapatannya lebih banyak daripada biaya, otomatis ini adalah laba, ya. Jadi kita bisa lihat angkanya positif kalau laba. Nah, kemudian setelah kita tahu berapa laba atau rugi usaha kita, mungkin ada pendapatan lain gitu ya. Pendapatan lain di luar usahanya kita, misalkan pendapatan sewa. Kalau dengan menggunakan multiple step di sini kita pisahkan pendapatan sewa, ya, itu dipisahkan dari pendapatan yang usaha tadi. Kemudian kalau ada biaya bunga, silakan, ya, tinggal kita masukkan aja di input. Nah, kemudian kita selisih pendapatan sewa dan juga biaya bunganya. Nah, setelah itu baru totalnya, ya, totalnya berapa. Nah, ini tinggal ditambahkan atau dikurangi, ya, tergantung. Nah, di sini ada laba rugi usaha. Nah, mau kita berapa totalnya dari pendapatan di luar usaha. Nah, baru nanti kita bisa mendapatkan laba atau rugi bersih. Laporan keuangan, financial statement, ya. Di sini nanti kita akan lihat lagi yang bentuknya berbeda. Nah, single step. Laporan laba rugi satu tahap single step, yaitu suatu bentuk
laporan laba rugi di mana tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha sama biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Jadi kita mau jadikan satu. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Pendapatan usaha ya kita taruh di sini. Nah, langsung pendapatan sewa. Jadi kalau tadi dipisah, kalau ini jadi gabung jadi satu. Nah, jadi total pendapatannya kita gabung usaha sama sewa gitu. Nah, begitu juga dengan bebannya ya. Biaya bunga juga termasuk ke dalam sini akhirnya karena kita mau menyatukannya. Nah, baru kita total semua biaya-biayanya lalu diselisih. Nah, baru nanti ada laba atau ruginya gitu. Untuk laporan perubahan modal, nah laporan perubahan modal ini bisa kita bilang dengan capital statement. Nah, laporan perubahan keuangan di sini kita pengen tahu ya berapa modal yang kira-kira nantinya bertambah gitu ya, atau mungkin malah jadi berkurang dari modal awalnya. Jadi kita bisa tahu di sini berubah atau tidak. Nah, laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Nah, modal awal pada saat 1 Januari kita bisa masukkan modal awalnya ya. Bisa kita lihat dari soalnya itu biasanya ada neraca saldonya gitu ya. Neraca saldo per 1 Januari. Nah, itu bisa kita masukkan menjadi modal awal. Atau mungkin memang di soalnya ada. Nah, mungkin di soalnya sudah tertera gitu ya. Modal awalnya uangnya sekian, peralatannya sekian. Nah, itu adalah modal awal. Nah, laba rugi bersih yang di sini kita bisa masukkan dari yang udah kita cari di laporan keuangan yang laba rugi. Yang udah kita cari total laba rugi bersihnya. Nah, kita bisa masukkan ke sini ke laporan perubahan modal. Ya, setelah itu baru kita bisa menambah ya. Kita coba ditambahkan apakah dia malah menambah daripada modal kita gitu ya. Sehingga modal kita sekarang jadinya berapa. Setelah itu, ini tergantung kalau dia rugi berarti kan otomatis nanti minus ya. Tapi kalau misalkan laba ya udah berarti tinggal di plus aja. Nah, kemudian kalau ada pengeluaran pribadi, ya, itu masuknya private atau private, ya. Pengeluaran pribadi dari pemilik usaha. Nah, itu mengurangi, ya, mengurangi daripada hasil pertambahan modal awal dengan laba. Nah, setelah dikurangi atau setelah diselisih, kita dapat yang namanya modal akhir. Kalau misalnya terjadi ya, karena ini adalah sumbernya dari yang tadi udah kita hitung, ya pendapatan sama beban atau pendapatan sama biaya-biaya yang udah kita keluarin, terus kita selisih, ya baru kita timbul yang namanya laba atau rugi bersih. Kalau seandainya laba itu kita cari salah, ya kita udah mencari ini ternyata salah misalkan, ada kesalahan dalam pengurangan kah, salah input nominal bebannya atau salah input pasti ada aja gitu kan, pasti ada aja yang mungkin kesalahan ketika input laporan laba rugi. Kalau laba ruginya salah, otomatis nanti di laporan perubahan modalnya juga nanti bisa salah karena kalian akan input berkelanjutan di sini gitu. Jadi kita hati-hati untuk menginput datanya. Setelah itu ada laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini atau return earning. Laba ditahan atau return earning adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, di sini contohnya ada laporan perubahan laba ditahan per 31 Desember. Nah, laba ditahan di awal ya 1 Januari itu berapa? Kalau misalkan di data kita ada, ya silahkan masukkan. Kalau memang ada, ya kadang beberapa soal itu ada yang ada dan ada yang nggak ada gitu.
Ya, kalau ada return earning-nya silahkan. Tapi kalau nggak ada, jangan diada-adakan. Gitu. Kan nggak semua yang namanya perusahaan itu ada sahamnya. Ya, jadi kalau misalkan memang ada laporan perubahan laba ditahan dan ada keterangan mengenai laba ditahan di awal, ya silahkan masukkan ini dan buat ini. Kemudian laba rugi bersih, ya silahkan masukkan dari yang tadi sudah kita cari. Nah, begitu juga price, ya itu kita selisih. Nah, ini akan ketahuan di sini nanti berapa. Nah, dividen juga mengurangi. Jadi price sama dividen juga mengurangi. Kalau ini plus minus tergantung dia apakah dia laba atau dia rugi, gitu ya. Ya kalau misalkan minus berarti kan dia rugi. Nah, setelah itu baru kita mengetahui berapa laba ditahan di akhir setelah kita kurangi dengan price dan dividen. Dividen itu hak para pemegang saham, gitu ya. Jadi kayak pembagian untuk para pemegang saham kita. Tapi tidak semua perusahaan yang ada mungkin di soal-soal ataupun yang sebenarnya terjadi di lapangan itu ada dividen. Jadi kita harus tahu betul perusahaan yang kita tempati itu seperti apa, bagaimana laporan keuangannya, ya. Jadi nanti berkaitan. Kalau misalkan memang tidak ada, ya berarti tidak perlu dibuat ini. Kemudian neraca. Neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Nah, nanti kita bisa lihat ya, di mana letak aktiva kita, berapa besar aktiva kita, apakah balance atau tidak dengan kewajiban dan ekuitas yang dimiliki sama perusahaan. Gitu. Neraca ini ada bentuk kontrol, ada bentuk stable. Ya, ini perbedaan bentuknya neraca. Untuk bentuk yang skontro, neraca bentuk skontro ini kita coba bagi ya di sini ya, bisa dibagi 2 kolomnya. Kemudian di sini kita pisahkan aktiva sebelah kiri, pasiva sebelah kanan yang terdiri dari kewajiban dan modal. Gitu. Kemudian aktiva. Aktiva itu terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Ya, jadi ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Yang termasuk ke dalam aktiva lancar, ya di sini contohnya ada kas, piutang, dan perlengkapan. Dan sebenarnya itu banyak banget. Kalian udah ibu bagi juga ya. Kalian juga bisa browsing. Nah, kemudian untuk aktiva tetap itu ada tanah, peralatan, gedung ya. Nah, ini nanti di total. Kita total semua berapa aktiva kita. Baik itu yang lancar berapa totalnya, yang tetap berapa totalnya, kemudian kita total secara keseluruhan. Kewajiban juga seperti itu atau hutang seperti itu. Ada hutang lancar, ada hutang tetap, ya. Nah, kalau hutang lancar biasanya itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sudah harus dikembalikan. Makanya dibilang hutang lancar. Tapi kalau hutang tetap ya berarti hutangnya itu dapat dikembalikan kurun waktunya agak lebih lama gitu ya. Misalkan 5 tahun atau 10 tahun tergantung berapa besar dan perjanjiannya gitu. Nah, kemudian kita bisa total itu. Hutang lancar sama hutang tetap kita bisa totalin, masing-masing juga ditotal tentunya. Kita totalkan berapa total hutangnya kita. Setelah kita total hutangnya kita berapa, baru modal. Kalau menggunakan saham silahkan, gitu ya. Ini jika menggunakan saham berarti contohnya ada modal saham. Tapi ada beberapa perusahaan yang tidak main saham gitu ya, tidak menggunakan saham. Nah, silahkan juga menyertakan hanya modal pemilik A misalkan, modal pemilik B dan sebagainya. Boleh. Jadi tergantung soalnya dan juga mungkin kejadiannya seperti apa di soal nanti. Nah, setelah itu baru laba ditahan jika ada ya, jika ada. Kalau misalkan tidak ada tidak perlu
gitu. Baru nanti kita bisa total berapa pasifanya. Nah, kalau kita sudah totalin antara hutang sama modal, ya, baru kita total pasifanya. Kalau ada laba ditahan, masukkan. Tidak ada laba ditahan, tidak perlu, ya. Gitu. Oke. Kemudian kita bisa bandingkan di sebelah sisi kiri dan sisi kanannya, gitu ya. Apakah sisi kiri dan sisi kanannya itu balance? Kalau sudah balance, berarti neraca kalian sudah betul. Nah, kalau bentuk staffel, di sini dia berurut ke bawah. Ya, kalau tadi dibagi kanan kiri gitu ya. Kalau yang ini dia berurut ke bawah dengan cara yang seperti ini, yang sama-sama aktifanya berapa sama di totalnya. Ya, cuman yang membedakan hanya berurut ke bawah aja, seperti itu. Nah, ini contoh soal. Oke. Untuk tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa, di sini ada jurnal penutup atau closing entry, ya. Jurnal penutup closing entry ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Rekening sementara adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi dan Prive. Nah, tujuan daripada jurnal penutup yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Ya. Yang kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Contoh proses penutupan bukunya. Menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi atau income summary. Ya, nanti kalau untuk terkait dengan pendapatan, karena kan setiap tahun pasti kita punya pendapatan yang berbeda, biaya yang berbeda-beda juga, gitu ya. Nah, otomatis ini karena sifatnya sementara, ya, kita bisa tutup. Nah, kita tutup rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Nah, makanya pendapatannya pas di post closing, pendapatan ada di debit, ikhtisar laba rugi ada di kredit. Kemudian yang kedua, biaya juga demikian. Ya, biaya ada di kredit dan ikhtisar laba rugi ada di debit. Menutup rekening rugi laba atau laba rugi ke rekening modal, kapital. Nah, kita tergantung ini perusahaannya ini memperoleh laba atau rugi. Kalau yang diperoleh laba, otomatis ikhtisar laba rugi modal gitu ya. Jika peroleh rugi berarti modalnya ada di debit, ikhtisar laba ruginya ada di kredit gitu. Jadi kayak kebalikannya. Nah, ini yang harus ditutup pada post closing ya. Plus ini, plus menutup rekening Prive atau drawing ke rekening modal. Modal ada di debit, Prive ada di kredit. Nah, semua ini ya, kalau kita perhatikan itu ada berarti terkaitnya yang ditutup ada pendapatan, biaya, modal gitu ya. Dan juga Prive. Nah, itu perlu diingat. Untuk neraca saldo setelah penutupan buku. Karena hanya beberapa saja yang masuk ke dalam jurnal penutup, ya, makanya nanti di sini ada neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan buku atau post closing trial balance yaitu suatu bentuk neraca saldo yang tidak digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Isi dari neraca saldo setelah penutupan buku adalah sama dengan isi neraca di neraca lajur. Nah, kecuali saldo Prive tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku karena si Prive ini nanti masuk ke dalam tadi post closing tentunya kan. Nah, saldo modal diisi dengan saldo modal akhir yang ada di LPM atau di neraca. Nah,
Nanti kita lihat di sini untuk jurnal pembalik. Jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik reversing entries adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali si AJP yang pernah kita bikin pada akhir tahun periode sebelumnya selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang bersangkutan itu. Nah, tujuan dibuatnya jurnal pembalik yaitu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pada dasarnya ada 4 macam jurnal penyesuaian ya yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar berarti jika ada beban ya atau biaya yang kira-kira memang belum dibayarkan, masih harus dibayar, makanya di sini dikatakan pendapatan yang masih harus diterima juga demikian. Pendapatan diterima di muka jika menggunakan pendekatan laba rugi. Biaya diterima di muka jika menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, kalau ada keempat ini ya, maka perlu yang dinamakan jurnal pembalik. Nah, nanti kita lihat di soalnya kita ya, yang kemarin. Nah, oke. Nah, ini yang kemarin ya. Nah, kalau di kita memang ada ya yang diterima di muka, biaya. Nah, ini AJP untuk yang sewa diterima di muka, ada pendapatan sewa gitu ya. Terus juga ada yang iklan ya, iklan diterima di muka ya. Nah, kita juga balik biaya iklan dibayar di muka. Sorry, iklan dibayar di muka. Dan juga pendapatan bunga. Ya, pendapatan bunga yang masih harus diterima. Nah, ini juga masuk ke dalam jurnal pembalik. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa neraca saldo setelah penutupan buku. Tidak ada prive di sini, tapi kita bisa masukkan modalnya, ya. Nah, kita bisa masukkan modalnya di sini. Jadi hanya ada kas, piutang, gitu ya, piutang, ya, yang tergolong ke dalam aktiva, ya, aktiva semua. Terus juga ada hutang, ya, dan modal. Untuk yang pendapatan beban ini adanya di sini ya, adanya di jurnal penutup. Nah, ini khusus untuk menutup rekening pendapatan, laba rugi gitu. Oke. Nah, kita mau beralih ke selanjutnya. Setelah kita dan kalian semua sudah tahu pasti ya, kalian udah mendapatkan modul ini, pasti kalian udah baca-baca nih sebelumnya gitu. Ibu cuman memberitahu aja terkait dengan perusahaan lain gitu ya. Kalau tadi kemarin kita udah belajar terkait dengan perusahaan jasa sampai dengan perusahaan jasa itu membuat laporan keuangan, kita sekarang bisa beralih ke perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan dagang nih, perusahaan dagang ini hanya menjual, ya. Jadi jangan berpikir dia membuat juga, gitu. Perusahaan dagang ini hanya menjual barang-barang dagangan yang sudah jadi, ya. Dia tugasnya hanya menjual tanpa dia mengubah bentuk daripada barang dagangan itu. Tanpa dia mengubah bentuk. Misalkan kalau kayak gini nih. Dia beli itu kain, yang dia jual kain. Itu dagang. Ya, tapi kalau misalkan dia jual bukan kain gitu ya. Kita bisa berbeda-beda tuh. Ya. Bisa masuk ke jasa atau bisa masuk ke manufaktur.
gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menyelami dan menelaah perusahaan kita itu jenisnya apa. Karena kita punya 3 jenis perusahaan, ya kan? Ada perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Otomatis kalau manufaktur itu dia harus memproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Itu manufaktur. Membuat barang yang tadinya tidak belum jadi, masih bahan baku, menjadi barang yang sudah jadi. Itu manufaktur. Tapi kalau perusahaan dagang, dia hanya menjualkan barang dagangan aja, tok gitu. Nah, untuk akuntansi perusahaan dagang, dia agak sedikit berbeda. Ya, berbedanya di mana? Ya, ada beberapa akun-akun yang berbeda tentunya. Itu yang paling utama. Ya, jadi akun-akunnya memang berbeda. Ada yang sama tentunya ya, banyak yang sama, tapi ada sedikit yang membedakan. Nanti kita akan cari dan kita akan lihat sendiri. Gitu ya, ini biar kalian bisa melihat lebih jelas. Oke. Kalian baca dulu terkait dengan informasi ini. Ya. Kalau langsung ke soal tanpa kita membaca ini, nanti ada miskomunikasi. Akhirnya tanya lagi ke teman atau ke ibu. Lebih baik kita baca dulu, ya, informasi-informasi ini penting. Kenapa? Jadi kita tahu ini bergerak dalam bidang apa, siapa pemegang sahamnya, bagaimana peraturan dalam kebijakan akuntansinya, seperti itu. Ya, jangan dikira ini tidak penting. Nah, contohnya di sini ya yang akan kalian kerjakan nantinya, ini adalah PT Multimedia Technology Company. Berdiri sejak 5 Januari 2010. Nah, bidang usaha perusahaan adalah penjualan berbagai jenis komputer beserta aksesoris yang baik. Nah, terus ini yang harus kalian tahu. Ya, susunan pemegang sahamnya ada 1, 2, 3. Gitu. Ya, ini 50%, ini 30%, ini 20%. Nah, struktur organisasi. Nah, ini komisaris paling bertanggung jawab atas segalanya, ya. Kemudian ada direktur utama, ada direktur marketing, ada manajer marketing, ada manajer keuangan, dan itulah ya. Pokoknya struktur organisasi seperti itu. Ada kebijakan-kebijakan akuntansinya. Ini harus dibaca sama kalian. Tuh. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan dilakukan setiap bulan, terdiri dari rugi laba, income statement, perubahan modal, dan neraca. Periode akuntansinya Januari 2015. Nah, pencatatan transaksinya di sini menggunakan jurnal khusus dalam bentuk voucher. Persediaan barang dagang. Pencatatan persediaan menggunakan metode periode atau perhitungan secara fisik. Pengakuan penghasilan dan beban. Pengakuan penghasilan dari penjualan diakui pada saat barang telah diserahkan. Jadi itu baru diakui ya. Kalau itu adalah penghasilan kepada pelanggan. Dan beban diakui sesuai dengan manfaatnya dalam periode yang bersangkutan. Dengan menggunakan garis lurus untuk aktiva tetapnya. Nah, kemudian data-datanya ini ya, ini adalah neraca saldo setelah penutupan, closing trial balance tahun lalu, tahun sebelumnya istilahnya, yang nanti dijadikan patokan kita. Nah, ini adalah neraca saldonya. Setelah ini, nah ini beserta dengan nomor reknya ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin berbeda. Ya, kalian bisa lihat satu-satu gitu ya, satu-satu dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, oh ada sewa diterima di muka ada, gitu kan? Prive ada, laba ditahan, oh ada, gitu ya. Terus akumulasi kayak gini-gini pasti ada sebelumnya. Nah, mungkin yang akan kita lihat baru ya, nanti ada, oh ada penjualan sekarang gitu ya.
Nah, ada penjualan. Jadi revenue kita ada macam-macam nih sekarang. Ada penjualan, ada retur penjualan. Nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya, Nak ya. Untuk apa sih itu retur ya, potongan penjualan, pendapatan sewa itu ada di slide selanjutnya. Kemudian harga pokok penjualan. Nah, ini yang baru-baru nih. Tuh, beban-beban. Beban-beban juga ada beberapa mungkin yang tadinya belum ada, mungkin sekarang ada timbul baru lagi. Nah, tapi kurang lebih sama, hampir sama, cuman yang membedakan adalah akun-akun tertentu aja. Nah, ini daftar daripada piutang kita. Piutang kita, dan ini hutang kita. Ya, daftar hutang. Ini daftar persediaan barang kita per 31 Desember. Jadi inilah yang kita jualkan gitu ya. Ada prosesor unit, monitor, aksesoris, keyboard ya. Ini yang kita jualkan. Dan berapa banyaknya harga belinya ya. Nah, kalau ini harga jual, ini harga beli. Oke. Setelah itu, ini adalah contoh dari transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, ini voucher-voucher yang tadi dibilang. Ada bukti kas masuk gitu ya, bukti kas keluar. Nanti kita harus yang namanya menganalisis ini. Ya, jadi kita menganalisis ini dulu, ya baru sampai ke dalam tahap kita mengentry bukti transaksinya ke jurnal. Jadi untuk pertemuan ini kalian itu langsung diminta ya di sini, diminta untuk membuat yang namanya jurnal khusus. Nah, dengan cara menganalisis bukti-bukti transaksi ini. Nah, oke. Ini ada faktur gitu ya, macam-macam. Ibu akan kasih tahu ke kalian. Kalau kalian lihat di sini, ya kalian baca-baca dulu ya. Kalian lihat dulu. Di sini kok ada bukti kas masuk, bukti kas keluar. Nah, kita patokannya gini. Siapa yang membuat? Nah, ya. Itu jadi patokannya kita. Di sini ada PT Multimedia Technology Company. Berarti itu adalah PT kita. Nah, kalau PT kita ini ada bukti masuk, berarti kita mendapatkan atau menerima uang sejumlah bla 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 bla. Ya. Itu. Tapi kalau di sininya PT Multi Technology Company, ya, PT kita dan ini adalah bukti kas keluar, berarti kita telah mengeluarkan dana sekian. Gitu. Nah, itu bukti kas keluar. Ini bukti kas masuk, bukti kas masuk. Nah, ada lagi yang berbeda. Ada lagi faktur. Faktur ini hanya dikeluarkan ketika pembayarannya ini atau penjualannya ini dengan menggunakan sistem kredit atau mencicil, gitu ya. Bisa dicicil, DP-nya berapa dulu, nah atau mungkin dibayarnya nanti, ada macam-macam. Pokoknya kalau yang kayak gitu namanya mencicil. Nah, ya jadi bayarnya nanti gitu. Atau misalkan kayak yang perusahaan jasa tuh bayar dulu 2 juta ya, terus bayar lagi 2 jutanya lagi seminggu kemudian. Kalau ada soal seperti itu berarti itu sama juga, nyicil juga. Nah, faktur itu hanya untuk seperti itu. Nah, di sini ada syarat penjualannya ya. Syarat penjualannya apa sih syarat penjualan? Nah, ini adalah PT kita yang bikin nih ya. Berarti ini ditujukan kepada perdana equipment ya. Perdana equipment ini membeli sama multimedia atau PT kita dengan barang-barang yang dibeli adalah monitor dan keyboard. Jumlahnya sekian dengan nominal yang sekian. Syaratnya adalah 5/20 N60 ya. Kalau misalkan perdana equipment ini bisa mengembalikan
dana tersebut yang ada di nominal ini dalam kurun waktu 20 hari, ya, dia bisa mendapatkan potongan penjualan, gitu ya. Bisa mendapatkan potongan penjualan sebesar 5. Nah, 5 apa? 5% dari total nominalnya. Nah, kemudian N/60 ini apa? N/60 ini adalah harus membayarnya, jatuh temponya. Itu kita beri maksimal waktu adalah 60 hari. Gitu. Ya, dari tanggal terbit fakturnya. Dari tanggal terbit fakturnya. Berarti kalau dari tanggal 10 Januari berarti kita hitung aja 60 hari. Nah, begitupun dengan yang syarat penjualan tadi. Dia bisa mengembalikan dana itu, kita bisa hitung tanggal dari tanggal 10 sampai dengan 20 hari setelah itu. Masih mendapatkan potongan harga 5%. Tapi kalau lewat daripada 20 hari, mohon maaf, nggak bisa dapat potongan penjualan 5% tadi dari nominal ini. Gitu. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, ada tanggal 11-nya, ya, nota kredit. Nah, kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut. Penerimaan kembali 10 unit keyboard karena rusak sebesar 12.500.000. Nah, dari PT Multimedia Teknologi Company. Ini berarti apa? Berarti barang yang kita jual gitu ya kepada Perdana Equipment ada kerusakan. Nah, ada kerusakan. Kalau rusak berarti harus retur gitu ya. Kalau dikembalikan ya retur berarti itu adalah retur kepada kita, kepada PT Multimedia Teknologi Company. Nah, penerimaan kembali itu berarti barangnya harus dikembalikan karena rusak. Perdana ini mengembalikan 10 unit gitu. Karena rusak. Yang tadinya piutangnya itu bertambah ada di debit, gitu kan ya. Sekarang adanya di kredit. Nah, piutangnya berkurang, berarti mengkredit rekening saudara seperti itu. Ya. Nah, ini nota kredit. Ini sama, ini bukti kas keluar bahwa kita mengeluarkan sejumlah dana. Itu ya, Nak ya. Ini bukti kasnya masuk, bukti kas masuk, keluar. Nah, kalau terkait dengan bukti kas masuk, berarti ada pemasukan dana, bukti kas keluar berarti kita membayar sejumlah dana. Nah, ini faktur. Faktur, kita harus lihat juga nih, faktur. Yang bikin siapa? Yang bikin di sini adalah PT Indo Teknologi gitu ya, komputer. Nah, berarti bukan PT kita. PT kita ini sebagai yang menerima faktur, bukan yang membuat. Kalau di sininya PT Indo berarti dia yang bikin, ya. Kepada YTH berarti kita yang menerima. Kita menerima dari PT Indo. Fakturnya, ya, syarat penjualannya 10/10 N/60. Yang dibeli adalah CPU dan aksesoris komputer. Berarti PT Multimedia ini atau PT kita membeli barang CPU dan aksesoris komputer dengan banyaknya sekian, harga satuan sekian, jumlahnya sekian. Nah, ini udah ketahuan totalnya berapa. Setelah itu, ya, kita bisa lihat PT kita ini bisa mendapatkan potongan itu berapa persen dari sini? 10% dalam jangka waktu 10 hari pengembalian. Karena ini kan faktur berarti dicicil ya. Atau kredit gitu ya. Bisa dibayarkan nanti. Nah, 10% untuk 10 hari pengembalian dari tanggal 19 Januari. Gitu ya, dapat 10%. Dari total ini 55.750.
Dan kita, PT kita boleh membayarkan ya, boleh membayarkan utang kita dalam jangka waktu 60 hari. Ya, kalau misalkan lewat dari 10 hari nih, lewat dari 10 hari kan nggak dapat diskon atau tidak mendapat istilahnya potongan pembelian. Ya, berarti kita tetap harus membayarnya sekian. Kalau lewat dari 10 hari ya, gitu. Tetap harus dibayarkan ada 55.750. Jadi pada saat nanti ada bukti transaksi lagi seperti ini, kalian tinggal lihat aja itu pembayaran yang mana gitu ya, di tanggal berapa. Jadi antara bukti transaksi satu dengan bukti transaksi lainnya adalah saling mengikat gitu. Nanti mungkin ada lagi bukti transaksi selanjutnya. Nah ini, kalau ini adalah PT Multimedia yang buat. Nah ini faktur juga, berarti ini penjualan. Kepada siapa? PT Mentari Stationery. Nah, seperti tadi ya, ada syarat penjualannya 5/20. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, 5% dalam jangka waktu 20 hari gitu. Ini bukti kas keluar, ada nota kredit lagi nih. Ini adalah nota kredit dari PT Indotech Komputer, bukan PT kita, tapi kepada PT kita. Kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut. Penerimaan kembali 5 CPU karena rusak sebesar 4.750. Berarti tadi kan kita punya utang nih, ya kan? Kita beli mencicil atau kredit gitulah ya kepada PT Indotech Komputer. Nah, karena barang yang kita beli ada kerusakan yaitu 5 CPU, berarti PT Multimedia ini, PT kita mengembalikan karena rusak kan? Kalau kita mengembalikan, nah berarti total utang kita, gitu ya, utang kita yang tadinya bertambah sekian gitu ya di kredit, jadi berkurang gitu, karena kita mengembalikan dana atau mengembalikan CPU-nya sebesar 4.750 gitu. Jadi ada pengembalian kembali karena rusak. Oke, ini pembelian, retur pembelian jatuhnya ya. Bagi kita itu adalah retur pembelian. Nah, ini bukti kas keluar, ini bukti kas keluar ya untuk transaksi tunai biasanya. Nah, ini yang harus kita bikin sekarang adalah jurnal khusus untuk perusahaan dagang, special journal for trading company. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam jurnal khusus? Yang pertama ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, ada penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum untuk memorial jurnal. Nah, nanti kita lihat. Coba. Oh, ini udah pertemuan selanjutnya. Oke, kita lihat yang ini dulu. Ya, yang jurnal dulu nih. Oke, nanti kalian boleh masukkan si neraca saldonya dulu boleh ya. Kalau mau masukkan neraca saldonya dulu di input satu-satu ke sini gitu. Ya, dari yang tadi soal tadi. Nah, baru kita bikin yang namanya jurnal-jurnal khusus ini. Untuk penjelasannya itu ada di slide selanjutnya ya, untuk penjelasan jurnal-jurnal penjualannya. Ibu pengen kasih tahu aja ke kalian. Nah, jurnal penjualan itu, nanti kalian bisa browsing juga. Yang namanya jurnal penjualan itu hanya menyangkut terkait dengan penjualan barang dagang secara kredit. Gitu ya, Nak ya. Jadi hanya bersangkutan dengan penjualan barang secara kredit. Kalau misalkan penjualan barang tapi tunai, jangan masukkan ke dalam jurnal penjualan. Kayak misalkan tadi ada bukti kas masuk gitu ya. Bukti kas masuk kan berarti kan tunai semua tuh. Itu nanti masuknya ke jurnal penerimaan kas. Ya, untuk yang tunai-tunai sifatnya masuknya ke jurnal penerimaan kas. Tapi kalau yang sifatnya kredit, dia harus masuk ke dalam jurnal penjualan.
Begitu juga dengan jurnal pembelian. Nanti bentuknya seperti ini, ya. Jurnal pembelian juga hanya menyangkut terkait dengan pembelian barang secara kredit. Ya, pembelian barang secara kredit. Nah, kalau pembelian barang secara tunai ataupun pengeluaran-pengeluaran lainnya nanti masuknya jurnal pengeluaran kas. Nah, ini adalah jurnal penerimaan kas. Kalau tadi jurnal penjualan, pembelian untuk yang kredit, dan ini untuk yang tunai. Ya. Untuk penerimaan kas secara tunai, kita bisa masukkan ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini memang terdiri dari beberapa kolom ya. Nah, ada yang di debitnya itu kas, potongan penjualan, ya. Atau mungkin kalau ada yang lain gitu ya, kalian bisa tambahin lagi kolom serba-serbi. Selain daripada kas dan potongan penjualan. Jadi ini bisa kita kombinasikan. Nah, kan kita nggak mungkin yang namanya bikin kolom terlalu banyak gitu ya. Nanti akan memakan tempat. Maka dari itu gunanya si serba-serbi ini, kolom serba-serbi ini yang tidak termasuk ke dalam kas, potongan penjualan, bisa masuk ke satu lagi kalau kamu mau ya bikin kolom serba-serbi. Kalau memang ada. Ya, selain daripada kas dan potongan penjualan. Begitu juga dengan yang ada di kredit. Kita bikin dulu piutang sama penjualan. Ya. Kalau ada transaksi di luar piutang dengan penjualan, kita bisa masukkan ke serba-serbi. Ya, sini kalau ada. Ini sifatnya untuk berjaga-jaga. Nah, setelah itu jangan lupa nanti ke bawah biasa ya ditotalkan. Setelah itu baru kita rekapitulasi. Rekapitulasi itu gunanya untuk apa? Untuk kita bisa memudahkan memasukkan ke dalam posting buku besar. Ya, jadi ketika nanti kalau mau posting buku besar bisa tinggal lihat dari nomor-nomor akun ini, ya, lebih memudahkan gitu. Nah, ini bisa mempermudah kita. Jadi nggak perlu lihat lagi angkanya dari awal, gitu ya. Kecuali kalau kamu nggak mau bikin rekapitulasi ya otomatis lihat dari tabel ini ya, lihat dari tabel yang udah kalian bikin ini. Nah, ini gunanya si rekapitulasi, dan rekapitulasi ini harus berurutan ya, berurutan dari nomor akun yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, dia berurutan ke bawah ya, dan ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau di sini debit, di sini juga debit. Ya, rekapitulasi itu hanya memindahkan nominal akhirnya aja. Kemudian pengeluaran kas. Kalau ini penerimaan, ini pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah jurnal-jurnal yang dikhususkan untuk mencatat transaksi tunai terkait dengan kas keluar. Ya, tunai secara tunai ya, berarti kas keluarnya. Nah, dengan biaya kah atau apapun itu ya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang mungkin tidak hanya sebatas pengeluaran biaya-biaya aja, banyak. Makanya di sini ada kolom kita tambahin. Nah, di sini karena banyak sekali nih ya, beberapa memang. Sini kita tambah-tambahin kolomnya. Kita tambahin kolom serba-serbi. Karena untuk perlengkapan kantor, air, listrik, telepon, itu kan beda-beda akun. Kita nggak bisa jadiin satu di dalam pembelian dong. Nggak mungkin, karena ini adalah bukan pembelian. Dan bukan juga utang, gitu kan. Yang termasuk ke utang aja yang boleh masuk ke dalam kolom utang. Nah, di luar itu, kalau kalian mau ringkas, tidak perlu bikin kolom satu-satu, kita jadikan satu di kolom serba-serbi. Nah, tetapi ada catatannya. Kalau kita sudah bikin kolom serba-serbi ini, kita tidak bisa mentotalkan ya pada rekapitulasi sesuai jumlah yang ada di sini. Kita harus pecah sesuai dengan nomornya masing-masing. Gitu. Ya. Harus dipecah sesuai dengan nomornya masing-masing. Misalkan kalau misalkan gini ya.
Misalkan ada nomornya, misalkan 5212, 5112 segala macam, ya. Macam-macam nih nomor-nomornya. Ada yang terkait beban ini, beban ini, beban ini. Kita nggak bisa jadiin satu. Nggak bisa langsung 49.300.000 gitu, nggak bisa. Kita harus rekapitulasinya satu-satu karena mereka adalah beda akun. Kalau kamu memasukkan akun-akun yang berbeda di serba-serbi gitu ya. Tapi kalau ini satu akun, potongan pembelian satu akun, ya otomatis hanya akun ini aja gitu ya. Untuk sikas misalkan, contoh satu akun juga, ya udah untuk kas aja. Nah itulah yang dinamakan, ini cuma sekedar contoh ya nak ya. Ya itulah yang dinamakan dengan jurnal pengeluaran kas. Nah jurnal umum, ini contohnya aja ya, cuma contoh aja. Ini formatnya tanggal, nomor bukti, nomor rekening, ref, debit, kredit. Yang masuk ke dalam jurnal umum atau memorial jurnal hanya untuk akun-akun yang tidak diterima ya di jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas. Masuknya ke sini. Ya, misalkan contohnya di sini ada retur. Tuh ya, retur. Tadi kan kita sempat ada retur penjualan, retur pembelian gitu ya. Nah, masukkan ke dalam jurnal umum. Kalau retur penjualan terkait dengan piutang, retur pembelian tentunya dengan terkait dengan utang. Gitu ya. Ini contoh daripada akun-akun itu dan juga jurnal-jurnalnya. Nah, nanti tolong dibikin ya yang ada di sini. Nah, yang ada di sini disesuaikan ya transaksinya berapakah gitu ya. Tinggal dimasuk-masukin aja, jangan lupa dianalisis terlebih dahulu dan dimasukkan sesuai dengan jurnalnya masing-masing. Kalau bukti kas masuk, oh otomatis dia masuknya ke jurnal penerimaan kas. Bukti kas keluar, oh ini karena ini adalah transaksinya tunai ya, bukti kas keluar masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Jadi seperti itu caranya. Ya, kemudian kayak tadi faktur. Faktur apakah dia penjualan atau pembelian? Lihat lagi. Ya, ini kalau ini faktur penjualan berarti masukkan ke penjualan, jurnal penjualan. Jadi seperti itu caranya. Oke, nanti untuk pertemuan kelima baru hanya sekedar jurnal. Ya nanti kita berlanjut lagi. Untuk minggu depan yaitu pertemuan ke-6. Nanti setelah ini baru Ibu akan memberitahu slide-nya ya. Slide-nya untuk pertemuan ke-6 itu terkait dengan si perusahaan dagang, jurnal-jurnal perusahaan dagang adanya di pertemuan ke-6. Nih, ya, jurnal khusus dan jurnal umum. Nanti Ibu akan jelaskan ini di pertemuan ke-6 aja, gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ke kolom diskusi ya, atau di WA aja gitu ya. Di WA nanti kita bisa diskusikan yang menjadi kendala yang mana-mana saja, gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.